Gak ada suara apa-apa. Pasti udah beres. Oh yaudah, kalau gitu sekarang aku suruh supir buat nyiapin mobil dan nganterin dia pulang ke rumah ibunya ya. Gak usah, gak usah. Kalau dia mau pulang ke rumah ibunya, biar aja dia jalan kaki sendiri. Kan bisa. Ya bener, Mama pinter banget. Ya dong. Mama, mereka keluar, mereka keluar. Aisyah, semua sekarang keputusan ada di tangan kamu, Aisyah. Kalau memang kamu mau memutuskan hubungan kamu dengan Yoga dan mau pulang ke rumah orang tua kamu, ya Mama terserah aja. Mama pasrah. Mama ikutin kamu aja, Aisyah. Ma, aku yakin jodoh udah diatur sama Tuhan. Aku nggak bisa berharap lebih dari ini. Aku beruntung Aisyah adalah istri aku. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Aisyah. Aisyah, terima kasih sayang. Terima kasih. Mama senang mendengarnya. Mama senang kamu mau menerima Yoga lagi. Yuk. Ayah kalian pasti nggak ingin lihat ibu bersedih terus. Ayah selalu bilang, hidup itu harus selalu disyukuri. Udah Bu, jangan sedih terus. Ibu bersyukur sekali. Ibu punya anak-anak seperti kalian. Ibu jadi kangen sama Kak Aisyah. Gimana kalau kita ngebersihin kamarnya Kak Aisyah? Iya Bu, iya Bu, iya Bu, iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kak Aisyah, kita mau ketemu sama Kak Aisyah. Ibu Aisyah ada di kamar. Mari saya antar. Rina Rani. Kak Aisyah! Kalian kok kesini nggak bilang-bilang sih? Ibu nggak ikut? Enggak Kak, Ibu masih di rumah beresin baju-bajunya ayah. Katanya mau dikasihin ke orang-orang yang membutuhkan. Kak Aisyah sekarang pakai hijab ya? Aisyah cantik banget deh sekarang. Iya Kak Aisyah cantik banget. Bu, koper saya bawa ke dalam. Iya boleh Bi, makasih ya. Yaudah kalian sekalian masuk yuk. Pasti Kak Aisyah nyaman ya tinggal di sini. Ini juga kursinya empuk banget. Iya ya Dek, mewah banget lah. Mina, stop, stop.
Apa ini? Koper jelek, butut. Aduh, punya siapa ini? Kenapa dibawa masuk ke rumah? Jangan-jangan adiknya Aisyah udah pada datang ya? Jangan dibawa masuk dong. Mereka pasti membawa virus nih. Di rumah saya nggak boleh ada virus. Kuman-kuman penyakit nggak boleh ada di sini. Baik, Nyonya. Tapi mereka ada di bawah, Nyonya. Hah? Iya. Di bawah? Betul. Mina, kamu bawa semua ke belakang ya. Kamu harus bakar, nggak boleh tersisa sedikit pun. Ngerti? Baik, Nyonya. Aisyah cantik. Kamu tahu kan? Sekarang kamu sudah menjadi istri dari anak mama. Berarti sekarang kamu sudah menjadi menantu mama. Kamu juga sudah menjadi bagian dari keluarga mama. Mama mau mulai sekarang barang-barang lama kamu jangan dipakai lagi. Ya, kamu ngerti kan? Mama harap kamu gak usah terlalu dipikirkan ya apa yang tadi mama katakan di atas dengan Mina. Ya sayang ya? Ya udah, kenapa diem aja? Bawa adik-adik kamu ke kamar, ya? Tunggu. Sepertinya badan kamu seukuran dengan Yosi, nggak beda jauh. Iya, benar nggak beda jauh. Ayo, ikut mama yuk. Ayo sayang, ayo cantik. Ayo, Aisyah. Yosi, Kenapa, Ma? baju-baju kamu yang nggak kepake mana? Baju buat Aisyah ya. Ada banyak kok, bentar ya. Pasti cocok buat kamu. Nih, kebetulan banget loh Aisyah. Sebenarnya baju-baju ini tuh mau aku kasih sama anak yatim piatu. Jadi mending buat kamu aja. Ini nih ada yang cocok. Lihat. Tuh. Cantik kan? Cocok ya? Cocok kan? Kelihatannya masih baru kok. Walaupun udah dipakai paling cuma ya sekali atau 2 kali gitu. Harganya juga mahal loh. Nggak sebanding dengan penghasilan ibu kamu sebulan. Sini. Kamu terima. Bu Aisyah, mari saya bantu. Terima kasih banyak, Nyonya. Mari. Ma, itu tuh bajunya udah kegedean, jelek lagi. Kan kata kamu jelek. Kalau kata dia sih pasti bagus. Apa ini, Kak? Ini baju dari siapa? Itu baju dari Bu Indah. Tapi kok gede banget sih, Kak? Ini sih baju apaan? Udah kayak gini lagi, buluk banget lagi, kusut lagi. Kalian nggak boleh kayak gitu. Kalian nggak boleh pikir yang enggak ya. Yang namanya pemberian itu harus kita terima dengan baik. Nggak boleh seperti itu ya. Tadi juga walaupun kopernya jelek, butut, tapi kan isi bajunya masih pada bagus. Rani, Rina, duduk sini yuk. Sini. Apa yang dikatakan Bu Indah itu benar. Status mereka memang jauh di atas kita. Mbak juga nggak mengharapkan kok bisa dekat dengan mereka dalam 1 hari. Biarkan semua berjalan dengan apa adanya ya. Kalau semua ini memang kehendak Allah, kakak ikhlas kok. Kakak sangat ikhlas menjalaninya. Karena kakak percaya
Allah pasti mempunyai rencana yang lebih indah daripada ini semua ya. Bi, Iya, Bu. Bibi punya jarum, benang, dan gunting nggak yang masih bisa dipakai? Ada, Bu. Sebentar saya ambilkan. Nah, kita kan anak tukang jahit. Jadi, Aku udah gak sabar banget lihat dia keluar dari kamar terus pakai baju yang super duper gede. aduh, perut aku sakit. perut mama juga sakit. Itu pasti lucu banget. Lumayan ada mainan. Aisyah? Tunggu, ini... Ini bajunya Kak Yosi kan? Kak, makasih ya. Tapi sekarang Aisyah kan istri aku. Dan seharusnya aku sebagai suami bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aisyah, gimana kalau siang ini kita makan di luar aja? Setelah itu kita pergi shopping. Tapi, Udah, kamu gak boleh nolak. Aku aja belum sempat bawa kamu honeymoon. Ya? Mah, aku jalan dulu ya. Iya sayang, baru mama mau kasih ide seperti itu udah keduluan dengan kamu. Dah, bawa jalan deh ke mall ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam cantik. Aku gak pernah menduga niat awalku yang hanya ingin menolong Aisyah dan Pak Fauzi akhirnya malah mendapatkan wanita soleha dan sebaik Aisyah menjadi istri aku. Apa ini emang jalan yang diberikan Allah untuk mempertemukan aku sama Aisyah? Yoga, lagi sibuk ya? Yoga, kamu masih inget nggak Paman Danu yang ada di London? Ingat? Oh iya, dia perusahaannya sekarang pasti makin besar ya? Gimana apa kabarnya Om Danu? Justru itu Yoga, Mama mau kasih tahu sama kamu. Kesian paman kamu di sana, bantuin lah. Perusahaannya krisis, malah menjurus mau bangkrut. Bisa kan kamu ke sana untuk ngebantuin? Ya bisa lah, bisa. Yaudah aku berangkat besok kali ya, nanti aku booking. Kamu memang bisa diandalkan. Anak mama luar biasa. Cuma beberapa hari doang kok. Nanti urusannya selesai, aku langsung balik. Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah, Mas. Kamu kan mau bantuin paman kamu.
Justru aku sangat bangga karena kamu sangat bertanggung jawab sama keluarga. Aisyah, aku ada sesuatu buat kamu. Apa itu, Mas? Kamu tutup mata dulu. Jangan ngintip ya. Buka mata kamu. Aisyah, aku mencintai kamu. Mas, tanpa cincin ini pun aku udah bahagia sama kamu. Cinta kamu jauh lebih berharga daripada cincin berlian ini. Aisyah, aku tahu ini akan berat buat kamu. Tapi kamu harus tahu ini juga berat buat aku ninggalin kamu ke London. Tapi aku janji, setiap hari aku pasti akan hubungin kamu. Yoga, kamu tenang aja sayang. Mama akan menjaga Aisyah. Makasih ya, Ma. Iya. Mas, biarin aku nganterin kamu sampai bandara ya. Aisyah, kamu nggak perlu nganterin Yoga ke bandara. Kamu harus bisa mengikhlaskan. Yoga kan pergi buat bekerja, ya? Ma, aku ikhlas kok. Tapi paling enggak, aku mau nemenin Mas Yoga sampai aku bisa. Iya, boleh. Nanti kan setelah pulang. Udah lah, Ma. Yuk. Aku juga mau dianterin sama kamu. Jadi kita masuk mobil. Nah, aku jalan dulu ya. Iya, sayang. Kurang ajar. Berani sekali Aisyah. Sudah merebut hatinya Yoga. Kamu puas-puasin aja Aisyah bersama Yoga sebelum Yoga berangkat ke London. Tapi nanti kamu lihat Aisyah, setelah Yoga pulang dari London, suasananya akan berbeda. Mama, itu bukan Irfan ya? Irfan! Irfan! Loh, kamu di sini bukannya sekarang kerja di Prancis? Iya, Yos. Seharusnya gue di Perancis sekarang. Tapi biasalah, ada kesalahan pengurusan visa. Ya udah, ketunda dulu sampai visa selesai. Oh, gitu. Tante, apa kabar Tante? Kurang baik. Kamu tahu nggak sekarang kabarnya Aisyah seperti apa? Karena perbuatan kamu membatalkan nikah dengan dia. Iya, Tante. Aku udah dengar kok pernikahan Aisyah dengan Yoga. Ya, aku harap Yoga bisa bahagia dengan Aisyah. Bahagia? Kamu nggak tahu sekarang Aisyah seperti apa? Tante kasih tahu ya. Setiap hari sekarang Aisyah meratapi kesedihannya. Dia sakit hati. Karena dia merasa ditolak oleh kamu secara sepihak. Ya
walaupun anak tante sudah ngebantu, menolong, menikahkan Aisyah, gak gampang loh. Gak kenal, hari itu juga harus menikah dengan anak orang. Emang bisa? Hanya anak tante yang bisa melakukan itu. Kamu nih bener-bener keterlaluan. Lagi lu gimana sih, Van? Lu gak kasihan sama Aisyah? Acara udah mau mulai, tamu udah pada datang. Terus tiba-tiba lu batalin gitu aja pernikahan lo. Van, lu gak mikir apa? Mau taruh di mana? Mau ke keluarga Aisyah? Gue juga tahu. Gue juga nyesel kok ngelakuin itu. Tapi sekarang gimana? Gak ada lagi yang bisa gue lakuin. Tante rasa masih ada yang bisa kamu lakukan, Irfan. Bagaimana kalau kamu ketemu dengan Aisyah? Kamu bicara baik-baik sama dia. Aisyah tuh sakit hati, dia kecewa sama kamu. Mungkin kamu menjelaskan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Rasa sakit hatinya Aisyah akan terobati kalau kalian ketemu. Bagaimana? Sekarang kita ketemu Aisyah, kamu ikut tante ya? Sekarang tante? Ya iyalah, Van. Masa tahun depan? Lu gak lihat sih, hidup Aisyah tuh hancur gara-gara lo. Udah, ayo ah. Ayo. Yuk. Oh, ternyata kamu di sini. Mama nyariin kamu tuh. Ada apa ya, Kak? Kurang tahu juga ya. Mama cuma ngomong kalau ada urusan penting sama kamu. Udah deh, kasihan Mama nunggu lama di kamar kamu. Sana, biar aku yang lanjutin. Irfan? Irfan, apa yang kamu lakuin di sini? Keluar. Aisyah. Aisyah, dengarkan aku dulu. Nggak ada, Irfan. Nggak ada yang perlu kamu jelasin lagi. Sekarang kamu keluar. Karena kehadiran kamu di rumah ini hanya mengotori nama baik rumah ini. Yoga, Irfan. Dia rela membawa aku ke rumah ini. Aku adalah wanita yang kamu tolak saat pernikahan kita. Aisyah, aku tahu kamu sangat menderita dan terpukul akibat perbuatan aku. Aku datang ke sini minta maaf sama kamu dan memberikan penjelasan sama kamu. Enggak, Irfan. Enggak ada yang perlu kamu jelasin lagi. Sekarang kamu keluar. Enggak. Aku nggak akan pergi sebelum kamu beri aku waktu untuk beri penjelasan sama kamu. Terima kasih, Pak. Ya? Pak, ayo ikut. Ikut cepet, ayo Papa harus lihat cepet. Ayo. Apaan sih, Ma? Udah cepet, ayo cepet. Apaan sih? Kalau kamu nggak mau keluar, biar aku yang keluar. Aisyah, aku mohon. Aku mohon, berikan aku waktu. Enggak, Irfan. Minggir. Enggak ada yang perlu kamu jelasin lagi. Berikan aku waktu, berikan penjelasan sama kamu. Enggak, Irfan. Minggir. Aku minta maaf sama kamu, Irfan, Aisyah. minggir. Irfan, kenapa pintunya kamu kunci? Bener-bener deh si Aisyah. Dia ada di dalam sama si Irfan. Irfan, Papa tahu kan? Irfan yang menggagalkan pernikahan mereka itu ada di dalam berdua. Di rumah kita lagi apa-apaan sih? Coba aja, Pak. Iya, Pak. Mereka berdua dari tadi. Aisyah! 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 Ma, bukan kayak gitu, Ma. Astaga. Berani-beraninya kamu ya? Hah? Berdua dengan laki-laki di kamarnya Yoga, selagi Yoga lagi pergi? Enggak, Ma. Enggak kayak gitu. Semuanya enggak kayak yang Mama pikirkan. Gak ada yang percaya sama kamu. Semua ngelihat kebusukan kamu.
Sengaja nih mereka kunci pintu dari dalam. Enggak apaan? Tadi dibuka-buka nggak mau. Pa, ini semua nggak bener, Pa. Papa harus dengar penjelasannya Aisyah dulu. Aku mohon, Pa. Om, percaya sama saya, Om. Saya tadi disuruh ke rumah. Diam ya kamu ya. Dasar kurang ajar, kamu lebih baik pergi dari sini. Kamu temennya Yoga? Sahabatnya Yoga? Hah? Pertemanan macam apa kamu ini? Kamu sama aja menusuk Yoga dari belakang. Enggak, Ma. Diam, belum selesai. Saya belum selesai bicara dengan laki-laki ini ya. Kamu harus diam. Kamu, kalau memang masih suka sama perempuan ini, kenapa dulu kamu menolak menikah dengan dia? Hah? Kenapa coba? Sekarang enak-enakan lagi ketemu di sini. Ini rumah saya. Lebih baik kamu pergi. Enggak ada om. Pergi sana kamu, pergi. Nina, bawa orang ini keluar. Mama dengan penjelasan aku dulu, Ma. Udah, gak usah dijelasin. Mama udah lihat semuanya. Dasar kamu tuh gak tahu diuntung. Udah dinaikin martabatnya jadi hebat di rumah ini. Apa balasannya? Berbuat hina kamu di rumah ini. Lebih baik kamu sekarang pergi. Enggak, Ma. Pergi. Enggak. Kamu harus pergi. Papa lihat sendiri kan kelakuannya. Udah, Papa gak usah banyak ngomong. Papa bisa lihat bahwa perempuan ini memang kurang ajar. Ayo cepat. Sini kamu, sini. Pak, saya akan menikahi anak Bapak. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Utami binti Fauzi Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku mencintai kamu. Rani, tolong bantuin ibu ya masukin benangnya ya. Iya, Bu. Rina, Iya, Bu. kamu tolong siapin kebayang itu ya, karena besok kan kita harus segera antar. Assalamualaikum. Kak Aisyah? Ibu, Kak Aisyah? Kak Aisyah? Ya Allah. Salam Aisyah. Akhirnya Kak Aisyah nggak lupa sama kita semua. Dikirain Kak Aisyah udah lupa gara-gara udah tinggal di rumah gedongan. Iya nih, sampai-sampai Kak Aisyah juga nggak cerita tentang Kak Yoga yang pergi ke London itu. Iya deh, tahu. Emang rumah kita nggak sebagus rumahnya Kak Yoga. Ibu, adik-adikku yang cantik, kakak nggak akan pernah lupain kalian. Udah, kalian gak usah ngeledek kakak kamu. Mendingan sekarang kalian siapin minum ya buat kakak kamu ya. Siap, Bu. Yuk. Kamu kenapa nangis? Aku Aisyah, ibu tuh juga kangen sama kamu. Setiap hari ibu mikirin kamu. Tapi ibu sadar,
Kamu ini sekarang bukan cuma milik ibu. Kamu sudah menjadi seorang istri. Dan kamu sudah menjadi bagian dari keluarga yang sangat penting. Ibu gak mau egois. Ibu sadar. Ibu mau melihat kamu itu bahagia. Dan kebahagiaan seorang ibu yang paling utama adalah melihat anaknya bahagia. Almarhum ayah kamu pasti akan senang di sana kalau melihat kamu bahagia. Kamu kenapa? Kamu ada masalah di sana? Enggak, Bu. Aisyah baik-baik aja kok. Keluarganya Mas Yoga, Bu. Mereka sangat baik sama Aisyah. Bu Indah, Pak Halim, mereka sangat baik sama Aisyah. Terus kenapa kamu nangis? Aku cuma gak bisa jauh dari ibu. Kamu harus bisa. Seharusnya kamu tuh bersyukur. Kalau kamu bisa diterima dengan keluarganya Yoga dengan baik. Mereka itu orang yang baik dan penuh kasih sayang. Dan ibu yakin kamu pasti akan menemukan kebahagiaan kamu bersama keluarga mereka. Aduh, Ma. Mama tuh harus sekarang nelfon Yoga kasih tau apa yang terjadi loh, Ma. Yosi. Tenang dong, gak usah keburu-buru. Semua ada aturannya. Udahlah, tenang aja. Santai. Mama, gimana aku bisa tenang, Ma? Ini aku gak bisa tenang sama sekali loh, Ma. Yosi, kita harus membiarkan supaya Aisyah telepon Yoga. Kita biarkan aja Aisyah menceritakan semuanya kelakuan Mama. Gak apa-apa, biar aja. Aduh, Mama tuh gimana sih? Yang ada, Yoga itu makin marah besar sama kita nanti, Ma. Gak mungkin terjadi dong, sayang. Yoga pasti akan langsung telepon Mama. Dia langsung minta penjelasan sama Mama. Mama jelasin semuanya. Mama kasih tahu. Yang paling terburuk pun akan Mama ceritakan. Ma, tapi kenapa sih Mama tuh yakin banget kalau Yoga bakal percaya 100% sama Mama? Bisa aja kan sekarang tuh Aisyah lagi ceritain dengan sangat detail apa yang sebenarnya terjadi, ya kan? Yosi, kamu tahu kan? Kamu dengar sendiri, ya kan? Yoga cerita ke kita kenapa dia mengambil keputusan menikah dengan Aisyah. Itu karena dia selalu mencontoh semua perbuatan baik Mama. Mama selalu berbuat baik kepada masyarakat. Mama tidak mau ada masyarakat susah di dunia ini, ya kan? Nah, karena Yoga sudah tertanam dengan pikiran seperti itu, jadi kayaknya nggak mungkin kalau Mama melakukan kejahatan kepada Aisyah. Kalaupun memang benar, ya, kayaknya nggak mungkin deh. Yoga punya berpikiran bahwa Mama berbuat jahat kepada Aisyah. Yoga pasti berpikiran bahwa Yoga sudah ditipu mentah-mentah oleh Aisyah. Nah, dengan begitu kita gampang banget menghancurkan citra baik Aisyah serendah-rendahnya. Tapi Ma, Yosi, udahlah, kamu tenang aja. Lagi pula adik kamu kan belum mengenal baik siapa Aisyah, betul? Dan memang kenyataannya Aisyah sempat mau menikah dengan Irfan. Jadi apapun bisa terjadi. Nanti Mama akan pura-pura sangat kecewa dan sedih banget melihat kelakuan Aisyah. Dengan begitu pasti Yoga gak bakalan percaya sama Aisyah. Cinta mereka kan baru seumuran jagung, gampang banget ngancurinnya. iya juga sih. Ma, tapi ini udah malam banget dan mana Yoga belum nelfon Mama. Kalau belum telepon, berarti perempuan itu belum ngadu sama Yoga. Ya, mungkin masih shock ya karena kejadian tadi siang. Tapi kalau rasa shocknya udah hilang,
pasti perempuan itu akan langsung telepon Yoga. Dia akan menceritakan semuanya. Aduh, udah kebaca banget deh. Mama tahu perempuan rendahan seperti itu tuh kayak apa sifatnya. Udah, kamu percaya sama Mama, tenang aja. Ya udah, iya aku tenang deh sekarang. Aisyah, lagi apa? Lagi apa? Udah, telepon aja Kak Yoga. Nggak usah. Di sini kan lagi malam. Pasti di London sekarang lagi siang. Kakak nggak mau sampai ngeganggu kerjaannya Mas Yoga. Tuh kan, lihat Ren. Kak Aisyah tuh perhatian banget kan sama Kak Yoga. Iya, makanya Kakak telepon aja sekarang, cepet. Iya, telepon aja pakai HP aku. Ayo telepon aja. Ya. Kalian tuh bisa banget ya. Kalian minta kayak gitu sama kakak supaya kalian bisa dapetin nomornya Mas Yoga kan? Mau minta oleh-oleh dari London kan? Kakak tuh salah sangka. Kita tuh emang udah tahu nomor teleponnya Kak Yoga dari dulu. Iya, Kak Yoga tuh nelponin ke rumah 2 kali. Ya enggak? Iya. Kalian tahu dari mana? Udah, telepon aja Kak Yoga, Kak Aisyah. Iya, Kak Yoga juga khawatir banget loh sama kakak. Kakak tuh sebenarnya ada apa sih sama Kak Yoga? Jujur aja deh sama kita, terus terang. Iya, sebenarnya juga aku tuh curiga gitu sama Bu Indah. Kayaknya ada yang nggak beres deh sama Bu Indah. Hus, kalian nggak boleh mikir yang macem-macem ya. Nggak ada apa-apa kok. Masa sih Kak? Beneran nggak ada apa-apa. Mbak yakin? Yakin, udah ya, nggak ada apa-apa kok. Halo? Halo, Kak Yoga. Ini Kak Aisyah mau ngomong sama Kak Yoga. Aisyah? Aisyah? Aisyah, kamu dengar aku nggak? Halo? Halo? Iya Mas Yoga? Aisyah, ya ampun, aku tuh kangen banget sama kamu. Akhirnya aku bisa ngobrol sama kamu. Dari kemarin-kemarin itu, aku tuh telepon kamu terus, tapi kayaknya nggak diangkat-angkat. Maaf Mas, HP Aisyah ketinggalan di rumah. Mas gimana urusannya di sana? Apa semuanya lancar? Lancar, semuanya baik-baik aja kok. Tapi ada satu hal nih yang bikin aku bingung. Apa itu Mas? Ya nih, aku bingung. Gimana caranya supaya aku tuh bisa cepat-cepat balik ke Jakarta ketemu kamu. Karena aku kangen banget sama kamu. Kamu kangen gak sama aku? Tuh kan, Kak Yoga kangen sama kakak. Ini anak kecil ya. Dasar ya. Iya Mas, aku juga kangen banget sama kamu. Kayaknya kalau belum telepon nggak mungkin deh. Pasti Aisyah udah telepon dan menceritakan semuanya ke Yoga. Tapi ngomong apa ya? Tapi kenapa Yoga belum telepon Mama ya? Ma, makanya udah deh, Ma. Mama langsung telepon Yoga aja. Kasih tahu tentang semua pengkhianatan cewek kampungan itu. Nggak usah pakai muter-muter segala deh, Ma. Cuma bikin makin pusing aja deh. Tapi Mama yakin deh, kayaknya mesti nunggu aja. Tapi kelamaan kan telepon juga. Oke, Mama akan telepon. Halo, Ma? Ma? Makasih ya, Ma. Ma udah perhatian banget sama Aisyah, ngizinin dia pulang ke rumah ibunya. Yoga. Yoga sayang. Ya ampun. Mama nggak sangka sayang. Mama pikir Aisyah adalah wanita yang sangat baik yang bisa membahagiakan kamu sayang. Mama pikir dia juga perempuan yang bisa menjadi istri kamu. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata semua itu salah, pikiran Mama salah. Ma, ada apa, Ma? Yoga
Aisyah itu ada di rumah ibunya. Dia itu ketahuan selingkuh dengan Irfan di dalam kamar kamu lagi mereka berdua. Kan kurang ajar. Enggak, Ma. Itu nggak mungkin, Ma. Aisyah tuh bukan perempuan seperti itu. Yoga, Mama juga tadi awalnya punya berpikiran seperti itu sayang. Kayaknya nggak mungkin. Aisyah perempuannya sangat baik, sangat manis. Dan soleha kayaknya nggak mungkin, Nak. Tapi Mama lihat sendiri, kamu kan nggak ngeliat. Mereka berdua di kamar, Nak, sama si Irfan. Kan Irfan sempat mau menikah dengan Aisyah kan? Ya kan? Mungkin mereka memendam cinta mereka. Lalu mereka ketemuan di dalam kamar kamu. Aduh, kurang ajar banget kayaknya kamu kayak begitu ya. Kok tega ya? Enggak, Ma. Mau tenang dulu ya. Ini pasti salah paham. Yoga. Bagaimana salah paham sih sayang? Kan tadi Mama udah bilang. Mama lihat langsung, kan kamu nggak lihat, Nak. Pokoknya Mama nggak terima. Mama nggak terima ya anak Mama digituin ya sama perempuan itu ya. Pokoknya Mama kecewa banget, Mama sakit hati. Benar-benar keterlaluan, Mama kecewa banget tuh. Lihat deh, itu Kak Yoga. Tuh kan? Iya. Kak Yoga nggak bisa jauh-jauh dari Kak Aisyah. Kita panggil Kak Aisyah yuk. Yuk. Mas Yoga. 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 Aisyah. Udah Ibu, nggak akan kedengeran. Iya Bu, namanya juga kangen berat mereka. Jalan, Pak. Ada apa Bu? Kenapa Ibu cemas kayak gitu? Perasaan ibu kok nggak enak ya? Apa kabar, Mas? Mama. Yoga. Aisyah? Yoga, kenapa kamu pulang harus bawa dia? Ma, Aisyah akan tetap tinggal di sini. Aisyah adalah istri aku, dan akan tetap kayak begitu. Yoga, tapi Aisyah ini sudah... Ma, apa yang Mama lakukan itu fitnah. Ini bukan fitnah, Yoga. Istri kamu tuh benar-benar selingkuh di belakang kamu selama kamu pergi ke London. Mama menyaksikan semuanya, kamu kan tidak menyaksikan, Yoga. Saya nggak perlu saksikan apapun, Mama. Karena saya mempercayai Aisyah sepenuhnya.
Lagian aku masih ingat ajaran mama. Mengusir seorang istri tanpa kehadiran suaminya adalah dosa besar. Jadi Aisyah pulang ke rumah karena diusir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu Indah. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dengan Aisyah? Kebetulan ada kamu, Wulan. Ya, saya kasih tahu apa kesalahan dari anak kamu itu. Ya, kamu didik dong anak kamu dengan benar. Anak kamu sudah selingkuh, sudah membuat aib di rumah saya. Dia sudah selingkuh dengan Irfan. Ajarin dong anaknya. Ma itu nggak benar ya, Ma. Mama jangan bikin masalah ini makin rumit. Diam kamu, Yoga. Kamu sudah berani melawan Mama hanya untuk membela Aisyah. Sekarang kamu mau melawan Mama lagi hanya untuk membela ibunya. Kurang ajar banget sih kamu. Bu, bukan kayak gitu. Aisyah bisa jelasin ya. Ibu harus percaya sama Aisyah ya. Air mata kamu tuh palsu. Atau jangan-jangan kamu sengaja ngejebak anak saya ya. Pura-pura Irfan disuruh membatalkan nikah supaya kamu menikah dengan anak saya. Ya kan? Kamu sekongkol pasti. Ma, apa-apaan sih ini, Ma? Apa? Sekongkol apaan? Aisyah tuh habis kehilangan ayahnya gara-gara kejadian ini. Mana mungkin ke sekongkol? Yoga. Seorang anak yang berani mengajarkan anaknya untuk durhaka kepada ibunya. Dia berani melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia mau, iya kan? Maaf Bu Indah. Saya dan almarhum suami saya selalu mengajarkan kebaikan sesuai nilai-nilai agama sejak anak-anak kami kecil. Jadi saya yakin anak saya Aisyah nggak mungkin melakukan perbuatan tercela seperti yang Ibu tuduhkan. Saya nggak nyangka Ibu Indah yang selama ini saya hormati dan saya kagumi ternyata cukup keji terhadap menantunya sendiri. Ayo Aisyah, kita pulang. Rumah ini memang cukup luas dan megah. Tapi sayang, dihuni sama orang-orang yang punya pikiran sempit seperti Ibu. Ayo Aisyah, lihat. Aisyah. Ma, lepas. Ma udah keterlaluan tau gak sih? Yoga, nggak bisa. Yoga. Ma, lepas. Yoga. Yoga, kembali Yoga. Aisyah, Bu. Ibu Wulan, sebentar. Aisyah tunggu. Bu, tunggu. Tolong dengerin penjelasan aku dulu. Nah Yoga, kami memang berasal dari keluarga sederhana. Tapi kami nggak seperti yang dikatakan sama mama kamu. Lebih baik kamu selesaikan dulu urusan kamu sama mama kamu. Setelah itu kamu boleh jemput Aisyah di rumah Ibu. Ibu nggak akan izinkan Aisyah tinggal di sini kalau cuma hanya diperlakukan seperti tadi sama mama kamu. Taksi! Maaf bila ku tak seperti yang engkau mau. Aku bukan malaikatmu yang sempurna di matamu. Namun masih ada tersimpan harapan di hati bahwa ku mencintaimu. Ku harap kau bisa merasa bila Bu, sebaiknya Aisyah di sana aja ya bersama Mas Yoga. Aisyah, rumah kamu bukan di sana. Dan mereka itu bukan keluarga kamu. Aku tahu, Bu. Tapi sekarang Aisyah sudah menjadi istrinya Mas Yoga. Dan mereka sekarang udah menjadi keluarga Aisyah. Aisyah, kamu masih berpikir kalau mereka itu keluarga? Keluarga itu nggak mungkin tega menuduh salah satu anggota keluarganya dengan tuduhan keji seperti itu, Aisyah. Mereka itu bukan keluarga kamu. Bu, Mas Yoga nggak seperti itu. Mas Yoga sangat baik sekali sama Aisyah. Ibu sebaiknya jangan terlalu keras sama Mas Yoga.
karena ini semua nggak adil bagi dia, Bu. Mas Yoga sama sekali nggak terlibat dalam permasalahan ini, Bu. Aisyah, kenapa sih kamu nggak jujur, nggak terus terang sama ibu dari awal? Maafin Aisyah ya, Bu. Aisyah tahu, semenjak ayah pergi meninggalkan kita semua, ibu sudah banyak sekali menderita. Aisyah nggak mau bikin ibu tambah sakit hati dan terluka. Juga. Apapun yang terjadi, kamu pergi dan susul istri kamu. Bawa dia pulang ke rumah. Kenapa ngajarinnya begitu? Mama nggak setuju ya kalau kamu menjemput dia. Dia pergi nggak izin kok sama kamu. Istri macam apa itu? Begini nih, kalau menikah sama perempuan yang derajatnya nggak selevel dengan keluarga kita, akhirnya tuh perempuan di rumah ini hanya bikin masalah dan aib. Ma, seenggaknya kasih ke Aisyah kesempatan untuk jelasin semuanya. Semua kan bisa ngomong baik-baik. Baik-baik, kamu dengar nggak tadi ibunya bilang apa tentang kita? Kita ini orang-orang yang berpikirannya sempit. Dia Dengar nggak? dia nggak bermaksud seperti itu. Ini semua salah paham. Salah paham. Salah paham. Mama rasa yang salah adalah kamu dan Irfan. Kalian tuh berteman bagaimana sih? Gara-gara Irfan, jadi kamu menikah sama perempuan kampung itu. Yoga, lakuin aja apa yang menurut kamu benar. Kamu udah dewasa. Kamu yang paling tahu apa yang terbaik buat kamu. Yoga mau kemana Yoga? Ngajarinnya nggak bener. Ma, kita harus gimana sekarang? Yoga malah mau ngejemput cewek kampungan itu buat balik lagi ke rumah ini, Ma. Gak! Mama tidak akan membiarkan perempuan itu menginjakkan kaki di rumah ini. Gak akan! Tapi gimana caranya, Ma? Gimana caranya Yoga buat percaya sama Mama lagi? Aduh Yosi, udah deh, tenang aja. Kalau memang Yoga nggak percaya sama kita, Mama punya rencana supaya Yoga percaya sama kita. Tapi rencana apa, Ma? Udah, kamu tunggu aja. Biar Mama yang urus. Tante? Ini semua karena perbuatan kamu ya Irfan. Gara-gara kamu. Sekarang Yoga udah gak mau bicara lagi dengan Aisyah. Aisyah pulang ke rumah ibunya. Kasian banget sih itu perempuan. Tapi Tante... Gak ada tapi-tapian. Kamu punya gak sih sedikit saja hati nurani kamu buat Aisyah? Hah? Punya gak? Gara-gara kamu menolak pernikahan kamu dengan Aisyah. Tahu akibatnya? Ayahnya Aisyah jadi sakit dan meninggal. Udah cukup ya? Udah cukup apa yang sudah dilakukan oleh anak saya buat Aisyah. Harusnya kamu bertindak dong. Gimana sih kamu? Kamu laki-laki apa bukan? Kalau memang kamu laki-laki, ayo tunjukkan. Jangan cuma diam aja. Udah cukup ya. Anak saya terjebak dalam pernikahan yang tidak seharusnya dia lakukan. Bertindak dong. Lebih baik kamu selesaikan dulu urusan kamu sama mama kamu. Setelah itu kamu boleh jemput Aisyah di rumah ibu. Mama rasa yang salah adalah kamu dan Irfan. Kalian tuh berteman bagaimana sih? Gara-gara Irfan, jadi kamu menikah sama perempuan kampung itu. Irfan, ngapain dia kesini?
Aku